Ya, terima kasih para narasumber, Mbak Bibi, Mas Uceng, Bang Faisal. Tadi udah banyak sekali saya belajar dan juga teman-teman GAK tentunya yang mengingatkan kita lagi tentang reformasi ya. Dan yang saya bisa dan pertanyaan tadi dari Bang Tommy ini sulit sekali karena apa yang bisa kita lakukan ya. Kenapa sulit? Saya mau menyaring dulu. Pertama, tadi persis tesisnya Mbak Bibip adalah penghancuran demokrasi itu menggunakan hukum. Kalau hukum dia pasti menggunakan jalur formal. Kita tahu hukum diproduksi kalau undang-undang melalui pertemuan pemerintah dan DPR, artinya melalui jalur formal. Pemerintah maupun DPR udah tertutup jalurnya. Tidak bisa kita lakukan apapun karena hendaknya itikatnya dari sana. Kemudian tadi ada beragam akibat ya di sektor ekonomi dan masyarakat akan makin punya kebutuhan ekonomi yang tinggi. Di satu sisi itu bisa jadi peluang, tapi dia juga bisa jadi kelemahan karena misalnya berbagai serikat serikat petani, serikat buruh yang harusnya atau yang biasanya menjadi topangan untuk kegiatan-kegiatan demokrasi juga punya masalahnya sendiri begitu. Dan yang kita saksikan sekarang ini sebetulnya adalah reformasi mudah sekali dihilangkan jejaknya. Artinya siklus pemerintahan yang otoriter, kita belajar dari 24 tahun reformasi ini ternyata tidak jauh dari hidup kita. Itu bisa kita alami rezim yang otoriter menjadi demokratis dan kembali otoriter itu bisa dialami dalam satu kehidupan manusia gitu ya, tidak perlu sampai nunggu anak cucunya. Jadi artinya bahaya itu betul-betul dekat dengan kita. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Nah, kalau kita lihat reformasi, maka ada banyak sekali pembenahan institusional, pembentukan-pembentukan lembaga baru, dan reformasi-reformasi itu diandaikan dilakukan dari atas. Kita memperbarui Mahkamah Agung, alih-alih dari bawah kepolisian. Kalau jalan dari bawah itu kan seperti Hong Kong gitu ya, kita banyak sekali melakukan asistensi kepada lembaga-lembaga negara, membentuk organisasi-organisasi atau institusi independen seperti Ombudsman, Komnas HAM, dan lain-lain. Saya tidak mengatakan itu salah atau itu tidak baik, itu baik. Tetapi siklus yang dengan mudah berkembali ke belakang mengajarkan kita bahwa yang paling sejati sebetulnya adalah kalau kita memperkuat rakyat, kalau kita memperkuat kesadaran hukum demokrasi di tingkat masyarakat. Karena kalau masyarakat sudah betul-betul kuat, maka apapun agenda yang dilakukan oleh pemerintah akan banyak yang melakukan kritik, atau bahkan kita tidak akan melahirkan wakil-wakil rakyat yang menindas rakyat, yang memilih rakyat yang memilih dia. Jadi kalau ditanya secara lugas kemudian apa yang bisa kita lakukan, ya apa yang kita lakukan adalah memutar. Jadi kan sebetulnya para oligark, orang-orang yang pernah bersemayam di rezim otoriter Orde Baru sedang memutar waktu begitu ya, supaya mereka kembali berkuasa. Nah, menurut saya kita juga harus melakukan yang serupa. Kita harus juga memutar waktu dalam arti memutar strategi kita. Kalau dulu kita memperkuat rakyat, maka strateginya harus kita putar lagi, yaitu memperkuat rakyat. Caranya bagaimana? Memang tidak mudah karena tadi juga narasumber sudah mengatakan salah satu yang diserang adalah kebebasan sipil. Tetapi saya tahu betul bahwa ketika zaman Orde Baru situasinya sangat-sangat parah gitu, dan teman-teman saat itu masih bisa melakukan banyak hal untuk memperkuat rakyat. Jadi mari kita kerahkan banyak sekali energi untuk memperkuat rakyat, munculnya power-power di tingkat basis. Nah, sesudah itu apa? Sesudah itu kita menunjukkan bahwa ada hubungan yang erat antara korupsi dengan demokrasi, dan karena itu salah satu agendanya adalah memperkuat anti korupsi. Dan yang ketiga adalah alih-alih hanya mengganti presiden, kita harus mengganti sistem politik supaya sistem politik itu tidak hanya dikuasai oleh elit atau hanya oleh wakil rakyat, tetapi untuk mengiringi demokrasi perwakilan, rakyat harus diberikan ruang yang lebih besar. Misalnya bisa merecall wakil rakyat yang dia pilih, kalau bisa mengumpulkan sejumlah angka tertentu, melakukan referendum, ada calon presiden dan calon wakil presiden independen,
dan lain-lain, karena kita tahu saat ini rakyat seakan-akan memilih, tapi sebetulnya kita digiring untuk pilihan yang tidak bisa kita tentukan karena calonnya sudah hanya dua. Kita digiring untuk memilih di antara dua itu saja, dan itu adalah persis yang dihasilkan oleh para wakil partai politik ketika reformasi, agar hanya partai politiklah yang bisa menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Pemutaran waktu ini semoga bisa menghentikan kita dari siklus serupa ketika kita masih hidup mungkin di berapa belas tahun lagi. Nah, tetapi sebelum ke situ lagi-lagi tidak ada jalan lain, tidak ada pilihan lain, kesadaran rakyat harus dibangun. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih untuk waktunya dan terima kasih juga untuk kesempatannya. Salam hormat untuk para pembicara yang tadi sudah menyampaikan materinya dengan sangat komprehensif, Bang Fitri, Bang Zainal Arifin, dan Bang Faisal Basri. Tadi akhirnya saya juga banyak belajar dan banyak mendapatkan poin-poin penting dan mungkin bisa dikatakan juga sebagai masukan gitu ya terhadap gerakan mahasiswa ataupun substansi-substansi yang bisa kita gaungkan bersama gitu. Tadi terima kasih juga Mbak Asvin untuk tanggapan terhadap apa yang disajikan oleh para pembicara yang lain. Nah, mungkin yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini mungkin tidak terlalu banyak gitu karena terkait dengan apa sebenarnya alasan mahasiswa menolak gitu. Ya sesimpel karena yang sudah tadi banyak disinggung dan dijelaskan juga ini sangat jauh dan mengarah kepada tindakan-tindakan inkonstitusional gitu. Jadi tidak sesuai dengan konstitusi dan saya cukup sepakat gitu tadi kalau misalnya Mbak Fitri bilang bahwa sebenarnya esensi dari konstitusi itu sendiri adalah untuk membatasi kekuasaan gitu. Jadi jangan sampai malah pembatasan terhadap kekuasaan ini dilanggengkan, ingin dilanggengkan gitu oleh orang-orang yang sudah berkuasa saat ini gitu. Yang tadi juga telah dijelaskan oleh Bang Faisal Basri, sebenarnya secara kajian ekonomi pun Indonesia masih sangat jauh gitu dari negara-negara lain. Dan satu instrumen penting tadi juga adalah tentang demokrasi gitu. Bagaimana demokrasi kemudian berperan dan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi gitu. Nah, yang ingin juga saya sampaikan di sini adalah tadi terkait dengan perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu ini memang menguntungkan segelintir pihak saja gitu, yang dimana saat ini di dalam pemerintahan gitu sudah banyak oligarki yang menguasai sektor-sektor pemerintahan gitu. Jadi eksploitasi sumber daya alam menurut saya akan kemudian semakin parah gitu saat misalnya ada perpanjangan masa jabatan presiden karena pemerintahan kita saat ini dikuasai oleh oligarki. Nah, saat kita juga bicara tentang pemerintahan, kita juga bicara tentang kekuasaan gitu, atau kalau kita juga biasa menyebutnya powers gitu. Nah, di dalam kajian BEM UI sendiri gitu di dalam rilis sikap maupun tulisan dari BEM UI terkait dengan perpanjangan masa jabatan presiden ini, kita menyoroti bahwa ada potensi untuk menuju pada absolute power gitu. Karena kalau misalnya mengacu pada pepatah atau ungkapan ya politik klasik lah bahwa power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Gitu. Jadi ini juga mengarah kepada tindakan-tindakan, mengarah kepada hal-hal yang bersifat korup gitu. Dan saat sebuah kekuasaan, saat sebuah powers itu sudah absolut, maka dia korup absolutely. Jadi ini mengarah kepada hal-hal korup yang kemudian juga akan menimbulkan ketidakstabilan dalam situasi sosial dan politik. Jadi kita juga perlu melihat gitu, apa sih yang terjadi di negara-negara yang kemudian memperpanjang masa jabatan presiden atau melakukan penundaan pemilu. Dan terjadi ternyata dari beberapa contoh kasus negara gitu adalah ketidakstabilan gitu dalam kondisi sosial dan politik di negara tersebut. Gitu. Jadi
pasti akan ada kekacauan gitu, akan ada kekacauan saat perpanjangan masa jabatan presiden ini digolkan. Nah, inilah pemerintah juga harus belajar gitu dari negara-negara lain yang kemudian menerapkan kebijakan tersebut. Gitu. Lalu yang juga poin menarik menurut saya terkait dengan analisis dari pemerintahan periode kedua Joko Widodo ini adalah sebuah teori yang muncul juga saat Obama di second semesternya gitu, yaitu bernama teori Lambda teori. Jadi teori ini mengatakan bahwa dalam periode kedua sebuah pemerintahan gitu, maka pemerintahan cenderung akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak populis karena pemerintah sudah tidak lagi membutuhkan legitimasi dari masyarakatnya gitu. Jadi ini menurut saya cukup tepat gitu analisis studi ilmu politiknya saat misalnya kita sangkutkan dengan Lambda teori tadi. Kita bisa melihat bahwa banyak sekali kebijakan-kebijakan di era periode kedua Joko Widodo ini yang tidak populis gitu. Sesimpel misalnya pada saat baru dilantik di periode keduanya gitu di tahun 2019 itu Jokowi langsung mengeluarkan ingin menggolkan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja gitu. Terus lalu juga mengeluarkan revisi undang-undang KPK. Itu lalu juga menggulirkan wacana RKUHP. Itu ada lalu RUU Pertanahan dan lain sebagainya. Banyak kemudian kebijakan-kebijakan yang tidak populis diambil dalam periode kedua Jokowi ini, atau misalnya RUU Minerba. Nah, termasuk juga kami melihatnya bahwa ini satu kebijakan penundaan pemilu ini juga adalah satu kebijakan yang tidak populis. Gitu. Jadi saat misalnya kita bicara tentang suara mahasiswa, terus juga tadi ini kalau dipantik dengan pertanyaan apakah mewakili suara milenial gitu. Mungkin kita tidak perlu mengklaim itu gitu, tapi kemudian suara mahasiswa lah yang kemudian melihat bahwa kebijakan-kebijakan tidak populis ini merugikan masyarakat dan menguntungkan segelintir kelompok gitu. Jadi kita misalnya melihat RUU Minerba gitu, RUU Cipta Kerja, bagaimana perizinan berusaha dipermudah gitu, dan akibatnya perampasan lahan pun terjadi. Siapa yang menjadi korban? Masyarakat. Siapa yang menjadi korban? Masyarakat adat dan lain sebagainya. Nah, inilah kita bisa melihat bahwa suara-suara mahasiswa pun terhimpun gitu. Suara-suara mahasiswa terhimpun. Kita juga dari BEM UI tergabung dalam BEM seluruh Indonesia yang dimana berisikan 100 lebih perguruan tinggi di Indonesia, yang menurut kami kalau memang ini wacananya terus bergulir gitu, ini juga terkait dengan langkah-langkah mungkin kita melihat dari bahkan bukan hanya dari BEM UI, dari BEM seluruh Indonesia akan muncul satu dentuman besar dari mahasiswa yang selama ini juga sudah lama tidak bersuara gitu. Kenapa? Karena sekarang kita sudah tidak lagi dikotak-kotakan gitu dengan isu yang misalnya timbul pro kontra gitu, atau misalnya ada satu sudut pandang yang ternyata sejalan dengan isu tersebut gitu. Sorry, 1 menit lagi ya. Ini terakhir. Ya, jadi itu yang menurut saya akhirnya ini adalah momentum untuk membuat satu dentuman besar dari teman-teman mahasiswa, dan saya rasa ini adalah isu bersama yang dimana juga perlu kita perjuangkan bersama untuk kebaikan Indonesia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Bang. Terima kasih.